Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang mengapa dan bagaimana cara mengatasi kulkas yang nyetrum sedikit, seperti ada arus yang mengalir ke bodi kulkas. Nah, langkah pertamanya adalah kita cek arus yang mengalir pada kompresor. Nah, di sini pada start 1,3 dan lama-lama ini ketika sudah proses pendinginan sempurna akan menjadi 1 ampere. Nah, itu artinya normal. Lalu ketika kita cek bodinya dengan test pen, lampu atau indikator test pen ikut menyala. Nah, ini menandakan ada arus yang bocor. Nah, di sini kita perlu perhatikan apa penyebab arus bocor ini. Yang pertama, kita cek kompresor, apakah kompresornya antara pin CSR common starting dan runningnya itu ada yang short lilitannya dengan bodi. Nah, kalau tidak ada, maka kita coba cari yang lainnya, seperti misalnya apakah kabel ada yang bermasalah, yang terkelupas baik di yang nampak kita ataupun di dalam evaporator, kemudian di bagian lampunya. Nah, kalau tidak ada yang terkelupas, maka kita coba ukur nilai resistansi dari kompresor. Nah, jika antar pin itu terhubung, ada nilai resistansi yang sebagai penghantar, nah maka ini kompresor sudah tidak bisa lagi dipakai. Tetapi kalau tidak ada, misalnya diukur dengan satuan ohm menunjukkan angka mega ohm, maka kompresor masih mungkin bisa digunakan. Nah, solusi untuk mengatasi ini adalah yang pertama, coba pasang kabel ground. Nah, ini simulasi saja, sebaiknya dihubungkan kabel ground dengan ground yang ada di rumah. Kemudian kita pastikan bahwa rumah kita itu ada groundingnya. Biasanya grounding itu dengan kawat tembaga yang ditanam paling tidak 1,5 meter ke dalam tanah. Grounding ini adalah untuk membuang muatan listrik yang mengalir melalui bodi, sehingga alat tidak lagi menghantarkan listrik ke bodi yang bisa menyebabkan bodi atau badan kita terasa nyetrum pada saat kita memegang plat yang tidak dilapisi cat atau plat terbuka. Nah, di sini saya cek dengan ditambahnya grounding, maka lampu dari indikator test pen agak sedikit berkurang. Nah, ini menandakan ada pengaruhnya grounding tadi. Tetapi jika dites begini masih ada lampu indikatornya walaupun berkurang terang menyalanya, nah ini menandakan masih ada arus yang mengalir ke ground. Nah, ini kalau dibiarkan atau digunakan kulkasnya bisa berbahaya juga kalau ternyata ada lilitan dari kompresor yang terhubung singkat atau yang terkelupas. Jadi untuk amannya pastikan benar-benar ground itu tidak punya arus sama sekali, supaya kita aman ketika kita menggunakan kulkas. Kalau kita mungkin tidak masalah. Nah, kalau orang lain yang menggunakan, bisa saja pada posisi lantai lembab ataupun tangannya basah, bisa menyebabkan kontak serius buat orang yang tidak biasa. Nah, itu bisa membuat terkejut dan bisa berakibat fatal. Banyak juga yang memberi solusi dengan cara menukar posisi dari cok, tadinya ke kiri menjadi ke kanan, atau yang pasah ataupun yang netral dibalik. Nah, ini bisa dilakukan dengan catatan ketika diuji lagi memang tidak ada sama sekali cahaya pada test pen. Nah, untuk uji yang akurat itu harus digunakan alat seperti apometer, pengukur arus dalam satuan miliampere ataupun mikroampere. Nah, kalau misalnya pada saat pengujian antara netral ke bodi ada tegangan dan ada arus di atas 1 miliampere, maka kulkas sebaiknya diperiksa lebih detail, dicari sumber yang menyebabkan timbulnya adanya strum body. Periksa lagi kabel-kabel, mungkin ada yang terkelupas atau pernah disambung, khususnya di bagian dekat kompresor, dan yang paling penting adalah di bagian evaporator, di bagian dalam dari kulkas, lantai 2-nya juga, karena kadang-kadang sambungannya tidak begitu kuat sehingga uap air akan menghantar listrik, walaupun tidak seperti kita memegang kabel pasanya yang kontaknya berat, tetapi ini juga masih beresiko. Biasanya juga kadang-kadang elemen pemanas atau heater itu sering yang pecah dan elemennya masih nyambung, nah tetapi tidak menyentuh bodi. Nah, itu yang bisa menjadi sumber nyetrumnya bodi. Nah, kita atasi dulu, baru kita cek ulang. Nah, kalau sudah normal semua, baru kulkas bisa layak dipakai. Nah, kalau sudah kena kompresornya, di bagian dalam lilitannya sudah mungkin terkelupas karena pernah overheat, nah sebaiknya kulkas diganti dulu kompresornya, baru digunakan lagi. Karena kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan kesetrum yang besar yang berakibat fatal sekali. Assalamualaikum.